Materi merupakan objek yang dikaji dalam ilmu kimia. Materi merupakan segala sesuatu yang mempunyai massa dan menempati ruang. Massa menunjukkan jumlah energi yang menyusun suatu benda. Udara dan air menjadi sumber kehidupan kita, merupakan contoh dari materi. Kehidupan kita tidak lepas dari materi, sehingga dapat dikatakan bahwa kehidupan ini selalu berhubungan dengan kimia. Dan tanpa kita sadari, materi tersebut mengalami beberapa proses perubahan, baik dari segi fisika maupun kimia. Kita dapat mengenali materi berdasarkan sifat yang dimilikinya. Sifat materi ini terbagi menjadi dua jenis, yaitu sifat fisika dan sifat kimia. 1. Sifat fisika. Sifat fisik merupakan kualitas yang membedakan dari zat-zat lain dan tidak melibatkan perubahan apapun ke zat lain. Kualitas dari kelompok ini bisa diukur dengan mudah dan dinyatakan dalam bilangan. Sifat fisika suatu materi berhubungan dengan keadaan fisik materi tersebut, yaitu meliputi wujud, warna, bau, titik didih, massa jenis, rapatan, vikositas atau kekentalan, kekerasan, berat jenis, indeks bias, daya hantar, dan kelarutan. Yang kedua yakni sifat kimia. Sifat kimia berhubungan dengan kualitas yang khas dari suatu zat yang menyebabkan zat ini berubah, baik sendirian maupun dengan berinteraksi dengan zat lain. Dan dengan adanya perubahan itu akan membentuk bahan-bahan yang berlainan. Sifat kimia merupakan sifat yang berhubungan dengan pembentukan zat yang baru. Sifat kimia merupakan sifat intrinsik. Sifat kimia antara lain mudah terbakar, mudah melapuk, bersifat korosif. Berdasarkan wujudnya, materi dapat berubah zat yang berbentuk padat, cair, dan gas. Zat padat. Materi yang berupa zat padat mempunyai partikel-partikel yang tersusun rapat pada tempatnya, sehingga zat padat mempunyai bentuk dan volume yang tetap. Zat padat memiliki sifat, bentuk, dan volumenya tetap. Jika ditinjau secara mikroskopis, sifat partikel zat padat antara lain 1. Partikel-partikel dari zat padat tersusun teratur. 2. Jarak antar partikelnya saling berdekatan. 3. Gaya tarik antar partikelnya sangat kuat. Susunan partikel zat padat diperlihatkan oleh ilustrasi berikut. Karena gaya tarik-menarik antar partikel zat padat sangat kuat, maka partikel tidak dapat bergerak secara bebas untuk berpindah tempat. Kondisi tersebut menyebabkan zat padat dapat mempertahankan bentuk dan volumenya, sehingga zat padat selalu mempunyai bentuk dan volume yang tetap. Berikut ini contoh dari zat padat. Zat cair. Materi berbentuk zat cair, partikel penyusunnya tersusun rapat, dapat mengalir, memiliki volume yang tertentu, tetapi bentuknya berubah menurut tempatnya. Ciri-ciri zat cair adalah 1. Mempunyai volume tertentu, tetapi tidak mempunyai bentuk tetap, bergantung pada media yang digunakan. 2. Jarak antar partikelnya zat cair lebih renggang. 3. Partikel-partikel zat cair dapat bergerak bebas namun terbatas. Berikut ini contoh dari zat cair. Zat gas. Materi berbentuk zat gas memiliki partikel yang tersusun renggang, saling menjauh satu sama lain. Gas dapat ditekan menjadi volume yang lebih kecil. Sifat ini yang mengacu pada sifat partikelnya yang tersusun renggang. Setelah ditekan, kerapatan dari zat gas ini akan naik. Gas mendesak tekanan di sekelilingnya. Ciri-ciri zat gas adalah 1. Tidak mempunyai volume dan bentuk yang tertentu.
2. Jarak antar partikel gas sangat renggang. 3. Partikel-partikel gas dapat bergerak sangat bebas. Berikut ini contoh dari zat gas. Materi yang berupa zat padat, cair, dan gas dapat mengalami perubahan wujud yang disebabkan oleh pemanasan dan pendinginan. Perubahan wujud dari materi dapat dilihat dalam gambar. Nomor 1. Dari wujud zat padat menjadi wujud zat cair. Nama peristiwa, meleleh atau melebur. 2. Dari wujud zat padat menjadi wujud zat gas. Nama peristiwa, menyublim. Nomor 3. Wujud zat cair menjadi zat padat. Nama peristiwa, membeku. Nomor 4. Wujud zat cair menjadi zat gas. Nama peristiwa, menguap. Nomor 5. Dari wujud zat gas menjadi zat padat. Nama peristiwa, menyublim. Nomor 6. Wujud zat gas menjadi zat cair. Nama peristiwa, mengembun. Jenis pemisahan materi. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai pemisahan campuran. Ada beberapa cara pemisahan campuran yang dilakukan secara fisis, didasarkan pada suatu perbedaan sifat fisik, seperti perbedaan ukuran partikel atau butiran dan perbedaan titik didih. Ada beberapa cara untuk melakukan pemisahan campuran. Yang pertama, filtrasi atau penyaringan. Yang kedua, kristalisasi atau pengkristalan. Yang ketiga, penyulingan. Yang keempat, sublimasi. Yang kelima, kromatografi. Filtrasi atau penyaringan merupakan suatu cara untuk memisahkan suatu campuran berdasarkan pada perbedaan ukuran partikel atau berdasarkan perbedaan fase. Teknik pemisahan ini dilakukan dengan alat berpori atau penyaring dengan cara campuran dituangkan melalui saringan. Maka partikel yang berukuran kecil akan masuk ke dalam lubang, sedangkan partikel yang berukuran besar tidak. Filtrasi akan menghasilkan filtrat atau hasil filtrasi yang biasanya bening dan residu atau ampas. 2. Kristalisasi atau pengkristalan. Prinsip pemisahan campuran dengan cara kristalisasi adalah pemisahan zat terlarut dari larutannya, dan akan terjadi perubahan kristal setelah campuran tersebut dipisahkan. Kristal dapat terbentuk karena larutan tersebut dalam kondisi lewat jenuh, di mana pelarut sudah tidak mampu lagi melarutkan zat terlarutnya. Pemisahan zat terlarut dari pelarutnya dapat dilakukan dengan cara mengurangi jumlah zat pelarutnya, yaitu dengan cara penguapan, pendinginan, penambahan senyawa lain, dan reaksi kimia. Yang ketiga, penyulingan. Penyulingan dilakukan untuk memisahkan zat cair dari campurannya berdasarkan perbedaan titik didih. Contohnya adalah memperoleh air murni dari campuran air dan garam. Caranya, larutan garam yang dipanaskan akan mendidih dan kemudian terjadi penguapan. Penguapan yang terjadi adalah air murni, sedangkan air garam akan tertinggal di dalam ketel. Selanjutnya, proses pengembunan uap air murni melalui selang yang dimasukkan ke dalam panci yang berisi air dingin. Setelah proses penguapan dan pengembunan pada larutan garam selesai, maka akan dihasilkan air murni yang dapat dikonsumsi. Yang keempat,
Sublimasi. Sublimasi adalah proses pemisahan yodium. Pemisahan yodium dari campurannya dapat dilakukan dengan cara yaitu pemanasan. Setelah pemanasan, zat padat yang mempunyai titik uap tinggi akan menguap dan tanpa melalui proses pencairan terlebih dahulu. Proses selanjutnya adalah pendinginan, sehingga akan diperoleh kristal yodium yang lebih murni. Cara kelima, kromatografi. Kromatografi merupakan suatu teknik pemisahan zat berdasarkan atas perbedaan sifat-sifat fisik dari zat-zat yang menyusun suatu campuran. Para ilmuwan memisahkan campuran cair menggunakan kromatografi. Campuran ini dilarutkan di dalam zat cair atau gas untuk membuat larutan. Filtrasi atau penyaringan. Filtrasi penyaringan merupakan suatu cara untuk memisahkan suatu campuran berdasarkan pada perbedaan ukuran partikel atau berdasarkan perbedaan fase. Teknik filtrasi dilakukan dengan menggunakan suatu alat, yaitu filter. Contoh dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, filter kopi. Filter kopi adalah alat pembuat kopi. Biasanya terbuat dari kertas sekali pakai. Ini memungkinkannya untuk menjebak ampas kopi dan memungkinkan kopi cair mengalir. Yang kedua, penyaringan santan dari air parutan kelapa. Yang ketiga, kantong teh celup. Kantong teh adalah kantong atau bungkusan kecil, berpori, tertutup rapat, biasanya berisi daun teh yang direndam dalam air hingga terendam dan dibuat minuman. Kristalisasi atau pengkristalan. Kristal dapat terbentuk karena larutan tersebut dalam kondisi lewat jenuh, di mana pelarut sudah tidak mampu lagi melarutkan zat terlarutnya. Contoh dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, pemanenan garam. Pemanenan garam adalah salah satu contoh terbaik dari proses kristalisasi dalam kehidupan nyata. Awalnya, air yang terkandung di laut dan danau asin mengalami penguapan matahari. Garam yang tertinggal ketika air diubah menjadi uap air bersifat tidak murni dan memiliki kristal kecil. Selanjutnya dibersihkan dan disempurnakan untuk tujuan pemurnian dan untuk memastikan konsumsi yang aman. Kristalisasi madu. Madu yang awalnya dimuntahkan oleh lebah bersifat cair. Molekul gula madu cenderung membentuk kristal gula bila disimpan dari waktu ke waktu dengan bantuan proses kristalisasi. Laju pembentukan kristal gula dalam madu dapat ditingkatkan dengan menyimpannya di lingkungan yang dingin. Batu ginjal. Batu ginjal atau kandung empedu biasanya terbentuk di dalam tubuh karena proses kristalisasi. Partikel garam dan kalsium cenderung menumpuk di organ tubuh. Kristal garam dan kalsium yang disimpan ini saling menempel dan mengalami oksidasi untuk membentuk batu-batu kecil. Penyulingan atau destilasi. Penyulingan atau destilasi adalah perubahan bentuk bahan dari bentuk cair menjadi gas yang dilakukan melalui sebuah proses pemanasan cairan, mendinginkan gas hasil pemanasan, dan mengumpulkan tetesan cairan yang dapat mengembun. Contoh dalam kehidupan sehari-hari. Proses pembuatan minyak atsiri dari daun cengkeh. Melalui proses destilasi inilah minyak atsiri yang terkandung daun cengkeh dapat diambil.
karena minyak atsiri bersifat volatil atau mudah menguap, sedangkan bagian lain dari tumbuhan bersifat non-volatil. Proses destilasi digunakan juga untuk memisahkan minyak bumi menjadi sejumlah fraksi minyak bumi, seperti bensin, minyak tanah, solar, aspal, dan lain sebagainya. Sublimasi adalah pemisahan campuran dengan memanfaatkan perbedaan titik beku. Dengan mendinginkan campuran, maka zat dalam campuran dengan titik beku lebih tinggi akan membeku lebih dahulu dan terpisah dari campuran. Sublimasi dapat dianggap kebalikan dari penyulingan. Contoh dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, penguapan kapur barus. Yang kedua, memisahkan kapur barus dengan zat pengotor, contohnya pasir. Yang ketiga, memisahkan iodin dari campurannya. Yang keempat, sublimasi belerang yang terjadi di kawah gunung berapi. Dan yang kelima, pemisahan es kering karbon dioksida padat dengan air. Kromatografi adalah cara pemisahan campuran menjadi komponen-komponen zat penyusunnya berdasarkan perbedaan kecepatan zat-zat tersebut bergerak bersama-sama dengan pelarutnya pada permukaan suatu benda penyerap. Contoh dalam kehidupan sehari-hari. 1. Menguji apakah bahan pewarna pada makanan aman untuk dikonsumsi. 2. Menguji tinta yang digunakan pada dokumen seperti surat perjanjian, cek atau giro, asli atau palsu. 3. Menguji urin atlet apakah ada obat terlarang. 4. Menguji apakah ada penyalahgunaan narkoba pada urin seseorang. Dan yang kelima, menguji apakah pestisida yang terdapat pada buah-buahan dan sayuran masih dalam batas aman. Pemisahan campuran melalui cara kromatografi. Pertama, siapkan gelas, kertas penyaring, spidol warna, dan air. Yang kedua, warnailah kertas dengan menggunakan spidol. Masukkan kertas-kertas tersebut ke dalam gelas. Jangan lupa diberi air sedikit demi sedikit hingga mencapai permukaan kertas. Selanjutnya, amati perubahan yang terjadi, dan inilah hasil dari percobaan kromatografi. Cara yang kedua adalah menggunakan cara sublimasi. Bahan-bahan yang diperlukan adalah es batu, tanah atau pasir, kapur barus yang sudah ditumbuk halus. Kemudian kapur barus yang sudah halus dijadikan satu dengan tanah. Selanjutnya diletakkan di atas kompor dengan api yang tidak terlalu besar. Letakkan piring yang berisi es batu di atas mangkok yang berisi tanah dan kapur barus. Lalu amati yang terjadi, dan ini adalah hasil dari proses sublimasi kapur barus. Cara yang ketiga adalah dengan menggunakan cara kristalisasi. Alat-alat yang dibutuhkan adalah yang pertama panci, yang kedua air garam, yang ketiga sendok, yang keempat kompor buatan, yang kelima korek api.
Langkah yang pertama adalah nyalakan api. Letakkan panci di atas kompor buatan, lalu tuang air garam ke dalam wadah. Lalu tunggu hingga mendidih dan tunggu amati perubahan yang terjadi. Bahan-bahan yang harus disiapkan adalah siapkan gelas yang berisi air dan 1 gelas kosong, teh dan saringan. Langkah yang pertama adalah tuangkan teh ke dalam gelas yang berisi air panas. Tunggu sampai mencampur dan berubah warna. Langkah selanjutnya adalah setelah mencampur, saring ke dalam gelas yang lainnya. Dan inilah hasil dari pemisahan campuran sederhana melalui cara filtrasi. Airnya menjadi larutan teh yang dapat kita minum. Sedangkan zat padatnya menjadi ampas saja. Cara yang terakhir adalah dengan menggunakan teknik penyulingan. Bahan-bahan yang perlu disiapkan adalah botol yang sudah dilubangi, tisu, kerikil, pasir, batu, arang, dan air keruh. Langkah yang pertama adalah letakkan tisu pada lapisan yang pertama. Lapisan selanjutnya isi dengan menggunakan kerikil. Kemudian masukkan batu kepada lapisan selanjutnya. Masukkan arang. Selanjutnya beri pasir lagi. Kemudian untuk lapisan terakhir masukkan tisu. Lalu lanjutkan dengan menuangkan air keruh. Air yang dihasilkan akan lebih jernih daripada sebelumnya.